Brother, ya. Sebelum nanti aku masuk ke tadi yang di segmen sebelumnya, yang aku bilang bagaimana Injil itu kemudian menjadi pusat dari keseluruhan hidup kita. Bahwa tidak ada, kalau kata Martin Luther, tidak ada satu inci atau satu partikel dari hidup kita yang tidak disentuh atau tidak dikuasai oleh Injil, yang didominasi oleh Injil. Nanti kita perdalam tuh, ada poinnya ada 4. Tapi sebelumnya gini, ada miskonsepsi yang umum terkait dengan Injil, dan bahkan ini juga dialami oleh jemaat di Galatia dan bahkan di beberapa jemaat yang lain. Paulus sampai menegur jemaat Galatia dengan sangat keras terkait dengan Injil yang lain. Bahwa Injil itu harus ditambahkan dengan sunat lah, Injil harus ditambahkan dengan melakukan aturan-aturan A, B, C, D. Galatia ya? Di Galatia. Sampai Paulus dengan keras mengatakan anatema kan. Nah ini pun sadar tidak sadar di jemaat atau orang percaya di gereja pada umumnya juga banyak yang menganut atau sadar tidak sadar menganut paham ini, bahwa nggak cukup hanya dengan percaya Yesus, tapi kita harus berbuat baik gitu benar. Kita harus berdoa, harus berpuasa, kita harus memberi supaya selamat. Ya. Nah, bagaimana brother menyikapi ada pernyataan seperti ini? Ada pernyataan yang mengatakan bahwa pesan utama Injil itu ya bukan hanya sekedar percaya, tapi pesan utama Injil itu ya moralitas yang baik, brother. Oke. Ya harus perbuatan baik. Ya, gitu. Apalagi ada yang mengutip teks begini. Kita itu dihakimi bukan dengan iman, tapi dengan perbuatan baik. Oke. Ini kan seolah-olah ya, kuasa Injil itu jadi bias gitu, bro. Bisa brother buat ini jadi terang benderang bahwa apalagi Efesus pasal 2 ayat 10 bilang bahwa kita diciptakan untuk perbuatan melakukan pekerjaan baik. Nah, apa perbedaannya kasih karunia dengan perbuatan baik? Apakah perbuatan baik tidak perlu? Ya. Atau apakah hanya kasih karunia tok gitu, brother? Bagaimana menjelaskan itu? Nanti sebelum kita masuk ke rumusan kita tentang Injil menjadi pusat. Pertama begini, brother ya. Kehidupan kita itu pertama-tama selalu dimulai dengan kasih karunia Tuhan. Oke, semua diawali kasih karunia. Semua diawali dengan kasih karunia Tuhan. Ingat bahwa Tuhan terlebih dahulu menerima kita dengan kasih karunia-Nya sebelum kita melakukan atau taat terhadap perintahnya. Wow. Nah ini harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Jadi sebelum kita hidup saleh, sebelum kita taat, Tuhan sudah terlebih dahulu menerima kita. Jadi bukan karena kesalehan atau ketaatan kita diterima oleh Tuhan. Wow. Misalnya brother, kita ambil contoh Keluaran pasal 20. Itu kan berisi tentang apa? 10 hukum. Ya. Tapi sebelum Tuhan memberikan 10 hukum untuk mereka taati, ingat terlebih dahulu Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dengan membawa mereka keluar dari Mesir. Wah. Dan kita juga harus ingat Ulangan pasal 10 ayat 13 kalau tidak salah. Hukum itu pun Tuhan berikan untuk apa? Untuk kebaikan mereka. Yang notabene kita tahu bahwa mereka ini adalah satu bangsa yang diperbudak oleh bangsa Mesir, oleh Firaun, sama kurang lebih 400 tahun lebih. Ya, 400 tahun lebih. Ya, mereka diperbudak. Jadi, udah tahu lah ya bagaimana karakter mereka. Nah, mereka butuh sesuatu supaya mereka itu mengalami perubahan. Coba lah bayangin betapa parahnya karakter mereka. Sudah nyata-nyata Tuhan menyatakan kebaikannya, mujizatnya, pertolongannya. Masih aja mereka keras hatinya, tegar, tengkuk, melawan Allah, memberontak, dan lain sebagainya macamnya. Untuk itu, mereka butuh sesuatu. Tuhan berkemurahan, kasih hukum Taurat. Tapi gini loh, jangan sampai mereka mendasarkan perkenanan Tuhan itu karena ketaatan mereka melakukan hukum. Tidak. Tapi kasih karunia Tuhan. Nah, kalaupun mereka sampai kepada tanah Kanaan yang berlimpah madu dan susu itu pun karena ada kasih karunia Tuhan yang menyertai perjalanan mereka untuk sampai ke sana. Kalau Tuhan tidak menyertai mereka, sampai nggak mereka ke tanah Kanaan? Nggak sampai. Sama seperti perjalanan kita menuju surga. Itu karena kasih karunia Tuhan yang membawa kita. Pertama, brother, Yesus sudah mengerjakan dengan cara dia mati dan bangkit. Lalu tidak berhenti di situ. Dia berikan Roh Kudus dan Injil. Ya nggak mungkin dong kita bisa pada akhirnya selamat gitu aja. Karena Kristus sudah menebus. Enggak. Tanpa Roh Kudusnya nggak mungkin kita sampai pada keselamatan.
Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh yang memimpin kamu pada hari keselamatan, menjelang hari keselamatan. Lalu Injilnya diberikan bagi setiap kita. Nah, jadi dalam konteks kekristenan kita harus memandang seperti ini, brother. Kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Oke, gitu. Jadi kita memberi, kita menolong, kita berdoa. Bukan supaya kita lebih diperkenankan, bukan supaya kita lebih diterima, karena perkenanan Tuhan, penerimaan Tuhan telah terlebih dahulu dinyatakan sebelum kita melakukan semua hal yang baik tadi. Wow, jadi kita hidup bermoral baik bukan supaya kita diselamatkan ya. Tapi buah dari kita diselamatkan ya kita bermoral baik. Ya dong. Nah ini bagus kalimatnya gini, bro. Jadi moral baik itu bukan kita anti, Ya. nggak kita resist gitu loh, nggak resisten kita terhadap poin itu gitu loh. Tapi ingat, yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lainnya itu terletak pada yes yang baik, bukan moral yang baik. Oh gitu ya. 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 Jadi hati-hati nih ya. Ya. Ya karena sorry bro, aku potong. Nanti sampai kata hati-hati. Karena bahkan di gereja pun ada paham ini. Gak mungkin orang yang bermoral baik yang gak percaya Yesus masuk neraka. Oh, ya. Ini salah satu poin yang sebenarnya akan lebih menarik kalau kita bahas khusus. Tapi ini pertanyaan erat ini. Iya bertanya erat aja. Jadi gini, brother. Hati-hati ya. Setan itu cerdik. Setan itu Bapak dari segala pendusta kan. dia cerdik lah. Pokoknya dalam hal menyimpangkan kebenaran sebagai contoh. Nah, Misalnya waktu Yesus dicobai di padang gurun. pakai kebenaran. Iya, pakai Alkitab tapi yang disimpangkan gitu loh, yang dibelokkan gitu loh. Nah, kalau kita tidak benar-benar mengerti dan menghayati kebenaran firman Tuhan, begitu gampangnya kita disimpangkan, dibelokkan oleh setan gitu loh. Ya, setan apa upayanya? Dia mencoba untuk membuat kita berkenan di hadapan Allah dengan usaha kita, dengan perjuangan diri kita. Seakan-akan kita mampu dengan usaha kita, dengan perjuangan kita. Betul. Padahal Injil itu apa? Injil itu tentang apa? Kita nggak mampu tanpa Tuhan. Kita gak berdaya tanpa Kita nggak berdaya tanpa Tuhan. Ya. Itulah pesan utama Injil yang dibelokkan oleh setan. Itulah kenapa kita harus bergantung terus sama Tuhan ya. Iya. Mengandalkan Tuhan. Iya. Makanya Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri kan. Dan berarti kan kutip Galatia. Iya. Galatia itu pesan utamanya apa? Apalagi di pasal 1 ayat 6 sampai 10, brother. Apa yang membuat Paulus sampai marah dan berkata anatema ayat 8 dan 9. Pasal 1 tadi ya. Apa yang membuat sampai Paulus begitu marah? Karena mereka mencoba untuk mencampur adukkan Injil dengan yang lainnya. Seharusnya pada Yesus jangan ditambahkan apapun. Cukup hanya Yesus. Karena sifat penebusan Yesus bukan hanya selesai tapi sempurna. Sehingga padanya tidak perlu ditambahkan apapun. Kalau mereka kan tambahkan untuk kamu lebih baik. Kamu gak cukup hanya percaya Yesus. Untuk kamu selamat gak cukup hanya percaya Yesus. Kamu harus disunat. Kamu harus melestarikan tradisi Yahudi. Kamu harus melakukan hukum Taurat. Yang notabene sebenarnya orang Yahudi gak bisa selamat dengan menggantungkan dirinya pada semuanya itu. Makanya Tuhan Yesus datang. Kalau ternyata kita bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi selamat dengan melawan semuanya itu, gak perlu Yesus datang ke dunia. Iya. Tapi faktanya kita Gak bisa selamat dengan semuanya itu. maksudnya kita nggak berhasil juga. Karena hukumnya Yakobus 2 ayat 10 itu langgar satu ya langgar Besar semua. Itu menunjukkan betapa tidak ada seorang pun yang layak untuk bisa diselamatkan. Jadi surga itu hanya terbuka ketika sang pemilik surga yang datang ke dunia dan membuka pintunya bagi setiap kita. Dan itulah yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Yesus datang ke dunia, sang pemilik surga yang datang ke dunia sehingga kita bisa sampai ke surga. Indah banget ya kalau bahas-bahas gini ya. Inilah Injil. Apa Injil relevan nggak dengan kehidupanku? Ya. Gitu. Ya. Kalau dalam perumusan kita kan menjadikan Injil sebagai tadi mindset, perspektif, motif, kemudian model dan modal itu, Bro. Apakah Injil itu cukup? Apakah kecukupan Injil itu cukup untuk mengcover seluruh hidupku gitu? Ya. Itu pertanyaanku. Ya, poin yang mau saya tekankan terlebih dahulu ya, brother ya. Jadi, jangan kita yang mewarnai Injil, tapi Injil yang harus mewarnai kehidupan kita. Keren. Kalau kita yang mewarnai Injil, kita mencoba untuk mendefinisikan bahagia itu menurut kita pada akhirnya.
Lalu kita mencoba mencocokkan Injil dengan kita. Jangan dibalikkan. Harusnya kita mencocokkan diri kita sesuai dengan Injil. Gitu loh. Makanya Filipi 1 ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Jadi kita harus mendeskripsikan kebahagiaan itu sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, apa kata Injil? Tolak ukurnya bukan kita. Bukan kita dong. Tapi apa kata Injil? Iya. Tentang kita, bukan tentang kita ke Injil, tapi tentang Injil ke kita ya. Iya. Kan pada akhirnya kalau kita mencoba untuk mencocokkan Injil dengan diri kita, ya kita pada akhirnya hanya menciptakan kekurangan. Ya kan, kalau aku nggak punya ini, aku jadi kurang bahagia. Nggak punya ini dan itu, nggak punya mobil, nggak punya rumah, aku jadi kurang bahagia. Ya, pada akhirnya kita nggak bahagia karena kita menciptakannya. Tapi kalau kita kembali atau datang kepada Injil, kita diingatkan bahwa sumber kebahagiaan kita itu adalah Kristus. Amin. Orang yang sekaya apapun belum tentu bahagia. Bahkan Alkitab pada akhirnya mengatakan apa? Sekalipun kita memiliki dunia ini, kalau jiwa kita binasa pada akhirnya apa? Kan kita diajak untuk memandang tidak ada yang lebih penting, lebih berharga selain Tuhan Yesus. Ya kan, karena memiliki Yesus itu kita memiliki segala-galanya. Secara khusus kita punya kepastian untuk masuk surga. Nah, secara praktis kita diajak brother untuk melihat Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Itu terkait dengan hal kekhawatiran. Wajarlah yang tadi brother singgung tadi. Bagaimana nih uang sekolah anak aku sampai hal yang sangat dasaria gitu loh. Ya kan, kehidupanku besok makan aja pun aku nggak mampu. Ya susah kali. Ya, uang kontrakan dan sebagainya macam. Wajar nggak kita mempersoalkan semuanya itu? Wajar-wajar saja brother. Tapi ya, Matius pasal 6, kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, hidup kita lebih berharga daripada makanan dan busana. Hidup kita itu lebih berharga. Artinya nggak mungkin Tuhan membiarkan hidup kita. Amin. Kalau burung saja nggak menabur, brother, ya, tapi menuai. Burung pipit kata Alkitab. Itu burung pipit, apalagi si puput, nggak mungkin Tuhan tidak pelihara. Ya betul. Yang kedua, Puput samosir lagi. ini kan bicara tentang pemeliharaan Tuhan secara umum. Maksudnya begini, anugerah umum, alam semesta ini saja, ini ditopang oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita umatnya, orang percaya, nggak mungkin Tuhan tidak pelihara kita. Makanya lihat tuh bunga bakung di taman gitu loh. Yang begitu indahnya, Salomo saja tidak mengenakan seindah yang dikenakan bunga bakung. Bunga bakung Tuhan pelihara, yang hari ini ada besok binasa atau hilang. Apalagi kita, bunga bakung Tuhan pelihara, apalagi bunga citra lestari, nggak mungkin Tuhan tidak pelihara. Udah merit Becel. Bunga si Omdi indahnya ya. Iya, ya. Nah, yang ketiga brother. Nah, ini poinnya pada ayat 33. Nah, kita diajak tadi brother untuk menyesuaikan diri kita dengan Injil. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena apa? Kenapa? Karena kerajaan Allah dan kebenarannya itu lebih penting, lebih utama daripada hidup kita. Bahkan dari dunia ini. Jadi kalau kita mau kuat, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau bersuka cita, jadikanlah kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai yang terutama. Karena pada semuanya itu Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, menyatakan berkat-Nya, menyatakan kekuatan-Nya, menyatakan pertolongan bagi setiap kita. Wow, manis sekali Bang. Ini kiranya memberkati semua orang percaya di seluruh dunia dan juga program Hema supaya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Saya, Pastor Mike dan Pak Aman, Pastor Robson, kami undur diri dari Di Sungai. Cafe atau resto di Sungai di daerah Sentul. Kami mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua.